Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita datang bersyukur bersama lewat pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 14 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan kita pada saat ini hadir di tengah-tengah situasi dan kondisi di mana setiap orang saat ini berada dalam kondisi yang sama, yang betul-betul membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan. Kehadiran Kristus di tengah-tengah kehidupan masyarakat pada masa itu, Ia hadir di tengah-tengah orang-orang yang betul-betul membutuhkan kehadirannya. Seperti seorang perempuan berdosa yang diizinkan untuk membasuh kakinya dengan minyak wangi, lalu kemudian dia bergaul dengan seorang Sakeus yang kita tahu betul bahwa Sakeus itu adalah seorang pemungut cukai yang cukup dibenci di tengah-tengah masyarakat pada saat itu. Tetapi Yesus hadir benar-benar apa yang dilakukannya dalam pelayanannya. Dia tidak bicara tentang sebuah reputasi, dia tidak bicara tentang kehormatan, tetapi dia bicara tentang arti penting kehadirannya di tengah-tengah orang-orang yang membutuhkan. Yesus hadir untuk memastikan bahwa orang-orang berdosa seperti seorang Sakeus, seperti perempuan berdosa yang dipandang oleh manusia dengan sebelah mata itu, betul-betul Yesus ingin memberi nilai, memberi harga kepada mereka. Yesus ingin mereka merasakan kehadirannya. Dia tidak bicara tentang kehormatan, karena kehadirannya bertujuan secara khusus bagi orang-orang yang betul-betul membutuhkan dia. Dalam pelayanannya, dalam segala kesaksiannya, bahkan lewat mujizat-mujizatnya, Yesus ingin membuktikan bahwa apa yang dia lakukan, dia tidak mencari kehormatan. Di sisi lain, kata pelayan sendiri, itu menjadi sebuah kata yang tentunya ketika kita sandingkan dengan kehormatan, maka tidak akan bisa ketemu. Pelayan adalah tugas dan tanggung jawab di mana seseorang dipercayakan untuk melayani orang lain. Ia berada dalam posisi yang mungkin paling rendah. Tetapi Yesus mau mengambil posisi itu. Dan dalam situasi dan kondisi ini kita pun diajarkan secara khusus sebagai para pelayan, sebagai umat Allah. Untuk apa kita dihadirkan di tengah-tengah dunia ini? Allah menghadirkan kita bukan sekedar untuk hadir saja, tetapi Allah ingin kita membuktikan kepada dunia bahwa kita dipanggil untuk melayani dan menjadi pelayan. Pelayan siapa? Pelayan Tuhan. Menjadi pelayan Tuhan, kita tidak bicara tentang kehormatan, tetapi kita bicara tentang sebuah totalitas pengabdian kepada Allah lewat masyarakat, lewat jemaat di mana kita ada dan hadir di dalamnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga apa yang diinginkan dari kita ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kita melakukannya bukan untuk sebuah kehormatan, tetapi justru kita melakukannya untuk memuliakan Tuhan yang telah menganugerahkan keselamatan bagi kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, malam hari ini dalam suasana kita terus berada di rumah. Istilah keren sekarang at home. Ya kan, stay at home. Kita bicara tentang keberadaan kita di rumah. Apa yang kita lakukan? Apa kita bisa melayani di rumah? Bisa. Kita bisa melayani sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Kita melakukan satu kepada yang lain. Apakah di dalamnya ada kehormatan? Tidak ada. Tapi kita bicara tentang kebersamaan. Melekatnya hubungan keluarga. Sebagai orang tua, kita tentunya merasa bahwa kita betul-betul hadir dalam keluarga dan kehadiran kita dibutuhkan. Mendampingi anak-anak di dalam keberadaan mereka, dalam pendidikan mereka. Mereka harus belajar. Kita bisa membangun komunikasi yang lebih baik lagi dengan pasangan kita. Kita bisa punya hubungan yang lebih erat lagi dengan anak-anak yang selama ini mungkin jarang kita punya waktu dengan mereka. Nah, lewat firman Tuhan ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
kita diminta untuk melayani seperti Yesus yang memiliki sikap hidup yang rendah hati. Orang yang rendah hati tidak akan dihalangi untuk melakukan atau mengatakan sesuatu. Oleh karena itu, marilah kita melepaskan citra dan reputasi kita. Siapa kita? Siapapun kita di hadapan Allah, kita semua sama. Tetapi kita diberikan tanggung jawab untuk menjadi pelayan yang bebas dan tidak dibebani apapun. Biarlah penghormatan diberikan kepada kita berdasarkan apa yang kita buat dengan kerendahan hati, bukan pada satu titik yang sebaliknya, bahwa kita melakukan itu karena kita merasa bahwa kita berhak untuk memperoleh kehormatan itu. Tidak. Tapi yang terpenting adalah bahwa biarlah penghormatan diberikan kepada kita berdasarkan apa yang kita buat dengan kerendahan hati, bukan dengan mengejar kehormatan. Mengejar kehormatan dengan kerendahan hati itu tidak akan ketemu, tapi mengejar kehormatan akan tiba pada satu titik di mana yaitu kita akan merasa malu atau dipermalukan karena orang yang memberikan penghormatan dan orang lain juga mudah memindahkan penghormatan atau penghargaan kepada orang lain juga. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari dalam kerendahan hati kita hidup untuk saling melayani, sehingga apa yang kita kejar di dunia ini, kalau kita bicara tentang mengejar kehormatan, maka satu saat kita akan malu, karena kehormatan itu tidak akan pernah kita peroleh sungguh-sungguh dari kehidupan sesama kita. Penghormatan yang sesungguhnya bahwa jauh sebelum kita melayani Tuhan, Ia telah memberikan kemuliaan kepada kita, bahwa Yesus telah mengorbankan dirinya menggantikan kita. Ia telah mengambil alih dosa kita. Ia telah memberikan sebuah kehormatan bagi kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Maka hiduplah menurut kehendak Allah, bukan menurut kehendak kita. Allah menghendaki kita untuk hidup dalam kerendahan hati, untuk saling melayani satu dengan yang lain, karena itu yang terbaik bagi kita sebagai orang percaya. Mari kita hadapi situasi dan kondisi ini dengan tidak juga menutup mata. Kalaupun saat ini kita berada di balik-balik tembok pagar, tembok rumah kita, tetapi mata hati kita, kerendahan hati kita juga tetap harus terbuka untuk melihat situasi dan kondisi di luar sana. Mendoakan para pelayan-pelayan kesehatan, mendoakan mereka yang betul-betul berada dalam kesulitan saat ini karena berbagai persoalan-persoalan yang muncul, baik karena PHK dan sebagainya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa Allah hadir bersama-sama dengan kita pada malam hari ini, sehingga Tuhan juga boleh menyertai dan memberkati kita, mempersiapkan kita untuk memasuki Minggu Paskah yang akan kita rayakan bersama. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.